Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi modul 1.4 budaya positif. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salam serta sholawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan yang benar. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan presentasi diseminasi budaya positif modul 1.4. Bapak Ibu perhatikan ya, di sini ada pendidikan menurut KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut, ya. Pendidikan adalah menuntun. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan menurut KHD yang kedua yaitu menghamba pada murid. Guru menghamba pada murid. Orientasinya adalah murid, murid, dan murid. Pendidikan yang menghamba pada anak atau murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan anak, menghadirkan model dan metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga yaitu pendidikan guru ibarat petani. Bu, guru kok ibarat petani, Bu Ratna? Ya, sekolah ibarat lahan atau tanah dan murid ibarat benih. Kalau kita menanam padi, kita tidak akan mungkin tumbuh kacang jagung. Ya, makanya kita sebagai guru harus mengetahui minat dan bakat peserta didik kita. Lanjut, Pak. Nah, sebelum kita masuk budaya positif, mari kita ice breaking dulu biar semangat. Tepuk satu, ya. Dengarkan perintahnya, ibu-ibu, bapak ya. Dengarkan. Tepuk satu. Nah, satu kamu tepuk bapak ibu ya. Nggak ada tepuknya, berarti diam. Diulangi lagi. Tepuk dua, tiga. Tepuk empat, tiga. Nah, berarti kita melatih konsentrasi. Yo, podong guyu ibu-ibu, podong guyu ibu-ibu ya. Nah, ya kita harus melatih konsentrasi. Kita belajar setelah kita ice breaking, nanti ice breaking lagi, masih banyak lagi ya. Budaya positif. Nah, mungkin jaringan semuanya baru dengar apa toh budaya positif itu ya. Budaya positif di sini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis
hormat dan bertanggung jawab. Yang kedua, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Bapak Ibu, budaya positif yang kita terapkan di sekolah tidak bisa secara instan, harus melalui proses, namanya proses pembiasaan, membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Lanjut Pak. Nah, ini dimensi budaya positif ada beberapa, ada 6. Ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, segitiga dan restitusi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu baru dengar ya. Apa beratnya ini? Lanjut Pak. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, perubahan paradigma. Paradigma kita mulai dari sekarang harus kita rubah, mindset kita harus kita rubah. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini perubahan paradigma. Sekarang Bapak Ibu perhatikan ya, A dan B adalah teman. A temannya B, B temannya A. Coba secara kertas kecil tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Berarti tadi panjenengan nulis ya di kertas, digenggam dengan rapat. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk meminta Anda memberikan benda tersebut dengan cara membujuk, mengancam, merayu dan lain sebagainya. Sekarang yang saya ingin tanyakan, kalau jenengan jadi si A, apa yang Anda lakukan? Memberikan kertas itu atau tetap menggenggam? Ayo, sekarang Bu Fajar jawab. Tetap menggenggam. Terima kasih. Kalau Bu Fajar tetap menggenggam. Sekarang Bu Lili, ayo Bu Lili, jawabannya boleh lain loh ya, tidak harus sesuai dengan jawaban Bu Fajar. Membalikan dengan apa ya? Dengan situasi tertentu. Terima kasih. Bu Fajar menjawab tetap menggenggam. Bu Lili menjawab memberikan tapi dengan situasi tertentu. Lanjut Pak. Sehingga Bapak Ibu, kalau panjenengan memberikan atau membuka kepala tangan, berarti jenengan masih mempunyai keyakinan negatif. Kalau keyakinan negatif, kita harus selalu terbuka. Kalau jenengan punya keyakinan positif, jenengan akan mempertahankan secari kertas yang ada di genggaman tersebut dengan rayuan apapun, jenengan tetap menggenggam. Sekarang kalau jenengan masih punya keyakinan negatif, mau tidak mau kita harus berubah. Berubahnya juga harus pelan-pelan. Lanjut Pak. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu, karakter itu banyak sekali ya, apalagi karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang kelima, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lah ini
pertama, apa toh Bu ilusi guru mengontrol murid? Sekarang dibaca, Ibu Evi. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, jelas Bapak Ibu, berarti kita sebagai guru tidak boleh memaksa. Nanti kalau seorang anak suka dengan hobi sepak bola misal, gak iso dipaksa Bu ya. Ayo cung tak paksa tak elokno tenis meja. Nah, berarti kita harus berbuat sesuai dengan kemauan murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ayo, sekarang Ibu Arti dibaca. Segala usaha untuk mempengaruhi murid akan mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah ini yang kedua, semua penguatan positif. Berarti kita harus mengulang ya, anak-anak yang bakat tadi diulang-ulang secara terus menerus sehingga menghasilkan secara maksimal. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kritik dan rasa bersalah, ya mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi orang merasa kuatir terus ya Bu ya. Kemudian keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita beranggapan sebagai orang dewasa kita memiliki hak untuk memaksa anak atau murid untuk melakukan apa yang kita inginkan. Akan tetapi perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka panjang. Kadang dipaksa ya Bu ya, saya gelem tapi lama-lama anak itu merasa tertekan. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Di situ ada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Di situ ada stimulus. Stimulus itu apa Bu? Rangsangan, ya rangsangan. Kemudian teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya ya Bu Evi sama saya sama. Nah itu pandangannya. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Semua perilaku memiliki tujuan. Beda atau sama? Beda ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti diri kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan akan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang. Berarti ini optimis untuk menang. Lanjut Pak. Nah ini disiplin. Bapak Ibu, apa toh pengertian disiplin? Ayo. Apa? Dijawab monggo. Disiplin, tepat waktu, terus konsisten. Ayo ada yang lain. Bu Raisa. Disiplin menjaga supaya anak itu bisa lebih baik lagi. Terima kasih.
ya. Disiplin itu kalau dengan menjawab tepat waktu, ya, kemudian lagi konsisten dan lain-lain. Sebetulnya disiplin adalah rasa tanggung jawab dari diri sendiri tanpa diperintah, tanpa mengharap imbalan. Itu namanya disiplin. Nah ini, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Murid yang memiliki disiplin positif adalah pribadi yang memiliki motivasi internal. Nanti ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Sebagai pendidik, tugas kita adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri, bukan karena takut mendapat hukuman jika melanggar. Nah ini nilai kebajikan universal. Ini nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bapak Ibu, sekarang mari kita belajar menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ya, coba. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah sekarang sambil tepuk tangan biar nggak ngantuk, ya, biar nggak ngantuk yang kuras. Nah, dimulai ya, 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Berarti ada 6 dimensi. Ini ada teori motivasi, hubungan, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini teori motivasi. Tadi yang saya sebutkan ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang ada di tujuan disiplin positif adalah motivasi internal. Nah ini contoh motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau tidak, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, biasanya jenengan yang gini atau murid-murid kita, apa yang terjadi jika saya melakukan kesalahan? Kemudian Pak lanjut untuk mendapatkan imbalan. Nah ini kembali Pak, ya, jenengan aku berbuat apik oleh apa ya? Oleh piagam, oleh duit, oleh hadiah buku atau apa ya? Kemudian yang ketiga motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah ini yang diharapkan di tujuan budaya positif adalah motivasi internal. Nah ini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Lanjut Pak. Nah ini Bapak Ibu, ada pengertian dari hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah ini tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi
berarti murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Berarti nanti beda Bu ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Lanjut Pak. Nah ini coba dari buat tadi ya, hukuman atau konsekuensi. Dijawab coba nomor 1. Jenengan jawab apa? Hukuman atau konsekuensi? Jenengan baca dulu soalnya. Mencatat 100 kali di dalam buku Bapak. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Termasuk apa? Konsekuensi. Perhatikan kalimatnya ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah apa? Nah, hukuman Bapak Ibu ya. Ini hukuman. Yang kedua, Selain mengirim lapangan basket buat Ali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. betul, terima kasih. Lanjut sekarang nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Sekarang yang keempat ya, coba dijawab bersama-sama yang kuras ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa ini? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yang terakhir adalah konsekuensi, karena kan sudah itu ada terlambat 10 menit. Nah ini sekarang keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Dengan pernah dengar Bu apa toh bedanya? Biar nomor peraturan saiki diganti keyakinan ya. Peraturan itu biasanya Bapak Ibu kalau kita beli buku administrasi di situ ada peraturan kelas, peraturan sekolah. Itu langsung di copy paste dari tahun ke tahun ya bodoh. Ya iku. Tapi sekarang Bapak Ibu kita harus membuat keyakinan kelas. Siapa yang membuat keyakinan kelas? Yang membuat keyakinan kelas adalah Bapak Ibu guru yang ada di kelas tersebut beserta anak-anak ya. Dari keyakinan Bu, anak-anak kok bisa Bu membuat keyakinan kelas? Bisa. Itu dari arahan Bapak Ibu guru. Keyakinan kelas kita dapat dari kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak. Nah ini kalau peraturan dulu namanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas sekarang sudah menggunakan kalimat positif, apa itu Bu? Tanggung jawab ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Itu keyakinan kelas yang membuat anak-anak ya Bapak Ibu ya, dengan dipandu oleh guru yang ada ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Sekarang kalau saya punya dilarang membuang sampah sembarangan, berarti apa keyakinannya? Nah, menjaga kebersihan. Bagus ya. Lanjut. Berarti jenengan sudah paham.
kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kebebasan. Nah ini bertahan hidup. Apa Bu bertahan hidup? Bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, kasih sayang. Kasih sayang, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Ini untuk semua makhluk ciptaan Allah. Nah, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Berarti anak-anak bebas menentukan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak dan suka mencoba-coba. Kesenangan. Nah ini terusin jenengan kan butuh refreshing. Ayo Bu refreshing ya. Nah ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Lanjut Pak. Nah ini 5 posisi kontrol. Ada penghukum, 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah, Bapak Ibu bersami video 5 posisi kontrol. Power on. Bluetooth mode. Connecting. Ya, Bapak Ibu bersani ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu
sih kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Tadi posisi sebagai penghukum. Jenengan bersami nanti bedanya di mana? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Yang ketiga sebagai teman, ya, posisi kontrol guru sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yang keempat, posisi pemantau. Guru sebagai posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Yang terakhir sebagai posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu
tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol yang jenengan lihat tadi, kalau menurut jenengan posisi kontrol apa yang paling tepat dilakukan oleh guru? Manajer. Mengapa jenengan menjawab posisi manajer? Kesannya tidak terlalu menekan pada siswa. Terima kasih, tepuk tangan untuk jawabannya. Nah, memang betul apa yang dikatakan, yaitu 5 posisi kontrol guru yang paling baik dilakukan adalah sebagai posisi manajer. Nah ini Bapak Ibu ya, ada penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Guru berbuat, kalau penghukum menghadik atau menunjuk, kemudian berceramah, mengatakan seharusnya itu pembuat orang bersalah. Kalau teman membuatkan alasan, pemantau menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan. Berarti jenengan sudah paham ya? Paham. Saya lanjut kalau paham. Sekarang, nah ini coba ya dijawab bersama-sama. Yang satu, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa? Dari 5 tadi, saya kecewa dengan kamu. Menghukum. Nah, kemudian yang kedua, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Memantau. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Nah, sekarang dilihat. Nah, ini jawabannya. Nah, ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu posisi guru sebagai pemantau. Kamu tidak pernah mendapat nilai, tidak mengerjakan tugas, penghukum, betul. Kemudian ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sekarang kita belajar segitiga restitusi. Banyak ya beratnya ya wakil memang ya. Segitiga restitusi tahapannya dari gambar yang berwarna hijau. Pertama langkah kita adalah dari gambar yang berwarna hijau, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua gambar yang berwarna kuning. Di situ ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir gambar berwarna merah, yaitu menanyakan keyakinan. Apa Bu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada validasi tindakan yang salah. Saya langsung putarkan video aja ya Bapak Ibu ya, biar nanti jelas.
Nah, Bapak Ibu, inilah segitiga restitusi yang saya terapkan ketika anak melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu, inilah segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap anak yang melakukan kesalahan. Bu, segitiga restitusi yang saya lakukan, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah ini Bapak Ibu di akhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak akhirnya bisa menjawab, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, ya, dari kesepakatan kelas yang telah dibuat di awal. Bapak Ibu, mungkin dari presentasi saya ada pertanyaan, monggo. Monggo Bapak Ibu, nggak apa-apa. Sudah cukup Bapak Ibu? Cukup? Nah, kalau cukup semoga kita semuanya dapat berubah sesuai dengan tuntutan pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya. Kita harus berproses dan mau belajar. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Indonesia.
Siap? Siap? Sekarang dibagi kertas sama Bu Ratna. Tulis satu saja kesepakatan kelas. Satu saja kesepakatan kelas yang kamu buat.
piket, kemudian apa lagi tadi? Melaksanakan piket, ya. Nah, mematuhi tata tertib. Berarti apa? Masuk apa, Nak? Ayo, ya, tertib dalam segala hal. Coba sekarang dibaca kalimat positif dari kesepakatan kelas yang kamu buat. Nomor 1. Nah, dari kesepakatan kelas yang kamu buat akhirnya akan menjadi sebuah keyakinan kelas, ya. Siapa yang melaksanakan keyakinan kelas ini? Semua siswa. Semua siswa yang ada di kelas tersebut. Kalau keyakinan kelas 5, berarti siapa yang melaksanakan? Siswa kelas 5. Ya, dan ya, dengan keyakinan yang kamu buat akan timbul rasa tanggung jawab dari diri saya sendiri, dari diri kamu sendiri. Sanggup melaksanakan? Sanggup melaksanakan? Terima kasih untuk kalian semuanya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Semoga keyakinan kelas yang kita buat bersama bisa kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vi, kamu habis bertengkar dengan Rizka ya? Iya Bu, karena saya kesal sama dia Bu. Kesal kenapa Rizky? Karena dia selalu saja minta ke saya Bu. Kalau Buratna jadi Vivi, Buratna juga akan kesal dengan Rizka. Apa yang kamu lakukan sama Rizka, Vi? Saya mencubitnya Bu. Apa alasan kamu mencubit, Vi? Karena saya sudah susah payah mengerjakan tugas, tapi Rizka dengan seenaknya menjalankan tugas saya Bu. Nah, sekarang Buratna tanya, Vivi mencubit Rizka, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Mana yang tidak sesuai, Vi? saya tidak menghargai teman Bu. Nah, tidak menghargai teman. Perbuatan yang baik atau tidak, Vi? Tidak baik Bu. Nah, apakah Vivi mau berubah? Iya Bu, Apa yang kamu lakukan untuk berubah, Vivi? saya akan menghargai teman dan memberi kesabaran lebih kepada teman-teman saya Bu. Janji, Vivi? Iya Bu, saya berjanji. Terima kasih, Vivi. Sama-sama Bu Ratna. Assalamualaikum, Nadira. Waalaikumsalam Bu. Nadira, kamu kenapa akhir-akhir ini sering terlambat, Nak? Tidurnya kemalaman Bu. Nah, alasan kamu tidur malam apa, Nak? Bermain HP saat dini hari. Main HP saat dini hari. Apakah betul, Nak? Tidak. Tidak. Nadira,